bagi kita perjuangan menjadi wakil rakyat itu sebenarnya tidak mudah, sangat sulit di tengah-tengah kondisi seperti pada hari ini dengan kondisi pendidikan politik kita yang sedang tidak baik-baik saja. Kita harus berjuang mati-matian memberikan edukasi kepada masyarakat. Seharusnya warna politik kita adalah kebaikan. Politik itu kita jadikan sebagai jalan untuk mencari amal ibadah. Ya. Bukan jalan untuk hanya meraih sekedar kekuasaan atau hanya untuk menumpuk materi saja. Tapi ini adalah jalan ibadah. Sehingga jalan-jalan itu, niat-niat kita itu kembali kepada kebaikan. Nah, agak miris kita melihat situasi kondisi politik di lapangan itu ketika masyarakat lebih mementingkan money politik dibandingkan kualitas calon pemimpinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Kali ini podcast Riomek TV bersama Bung Triwahono. Nah, Panggil boleh panggil Mas Tri, boleh panggil Mas TW, boleh Bung Tri. Oke. Mana yang nyaman di Ustadz aja? Bung Tri lah. Ya, Kan biasanya pejuang-pejuang Bung Tri. Jadi ingat aktivis ini manggilnya Bung. Bung. Boleh, boleh. Ya, Bung Tri. Ini apa? Politikus muda yang akan terjun ya, akan terjun di dunia politik dan sudah cukup lama berenang dan pengennya benar-benar berbuat lah untuk rakyat. Baik, mungkin Bung Tri ada profil singkat sedikit gimana? Siap, Ustaz Dede. Ya. Ini profil singkat seperti apa nih tentang saya? Lahir terus sampai apa? Sampai berkecimpung lah. Hari kecimpung politik hari ini ya. Jadi saya itu lahir di Rokan Hulu. Rokan Hulu ya. Pasir Pengarean, Desa Pasir Utama. Konon jauh di pelosok sana. Ya. Cuman saya sudah semenjak sekolah besar dari SD sampai hari ini sudah di Pekanbaru. Oh ya. Kemudian kuliah, alhamdulillah Ustaz, baru selesai. Alhamdulillah. S2 kita. S2 ya. Oh, udah master ya. Udah master ini ceritanya. Iya, iya. Ya, alhamdulillah. Kemudian di politik panjang sih ceritanya. Berawal dari sebuah hobi. Kita hobi itu berkumpul, berorganisasi. Oh iya, iya. Nah, berawal dari sana. Kemudian saya itu dari sekolah menengah pertama itu dari SMP sudah sangat hobi berorganisasi. Saya awal dari Pramuka, kemudian SMA Muhammadiyah. Saya sekolah di sekolah Muhammadiyah, saya berorganisasi di Muhammadiyah yang begitu banyak organisasinya, begitu banyak fasilitas pengkaderannya. Wah, itu bersyukur sekali saya ketika bersekolah di Muhammadiyah. Terekspresikan ya? Terekspresikan. Jadi berawal dari hobi kita berorganisasi, kemudian begitu selesai pendidikan, kita langsung ke politik. Begitulah kira-kira. Ini kan dari kader Muhammadiyah ya, kader Muhammadiyah, terus berkecimpung di politik. Kira-kira kan sejauh ini kan suka mendampingi lah, staf ahli juga saya lihat, staf ahli di anggota DPR RI ya. Nah, ini gimana? Sampai pengennya langsung lah. Tadi kan di background lah, di belakang kan? Di belakang ya. Baik. Belakang layar sekarang pengennya. Saya dulunya ketika mulai berpolitik itu ngikutin senior-senior saya. Sebelum di PAN, banyak sekali saya belajar dari senior-senior yang dari partai politik P3 pada waktu itu. Dari 2007 hingga 2013 itu saya masih di P3. Kemudian 2013 hingga saat ini saya berada di Partai Amanat Nasional. Dan 2013 itulah saya memulai dekat dengan sosok seorang politisi yang bernama John Rizal, anggota
DPR RI yang Ya, dulu 2013 calon gubernur. Dewan Gubernur ya, betul. Ya karena kita orang lapangan segala macam, kita Ya, pun direkrut, dipinang untuk menjadi tim di internal Pak John Rizal pada waktu itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini kita bertahan bersama-sama dengan Pak John dan ya. tentunya di Partai Amanat Nasional. Ini yang saya besarkan. Kemudian Partai Amanat Nasional ini kayaknya satu nyawa ini dengan yang selama Oh, ini saya oke. berada di sana, yaitu di Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah. Karena Klop lah yang ya, klop. Karena kita tahu sendiri Partai PAN itu lahir dari rahim pemikiran intelektual Muhammadiyah. dibidani lah. Nah, dibidani oleh intelektual besar Muhammadiyah Ya, pada waktu itu di 98. ya, Akhirnya begitu kita masuk, ya klop sekali nih. Warnanya dapat, ideologi perjuangannya dapat, kemudian orang-orangnya pun banyak chemistry di sana ya. karena apa? Kita merasa satu ibu. Nah, begitulah kira-kira start. Hmm. Terus kan udah lama sama Bang JE. Hmm. Terus kayaknya harus pengen berbuat langsung nih ke apa? Ke rakyat gitu kan. Terus Hmm. caleg kota ya, DPRD kota ya. DPRD Kota Kenapa Pekanbaru. nggak di Riau atau langsung ke Pekanbaru? Gimana nih ceritanya? Saya orang yang paling senang berproses. Ya. Oh, Sebenarnya yang saya nikmati itu adalah ya proses-prosesnya. betul. Saya ingin betul-betul memulai dari bawah. Oke. Saya lahir dari seorang ibu buruh tani, Ya. kemudian saya sudah ditinggalkan orang tua semenjak umur 2 tahun oleh Oke. ayah saya, dan saya betul-betul berproses dari bawah, dari nol. Ya. Ketika terjun ke politik itu saya juga ingin betul-betul merasakan dan Iya, iya, iya. menghargai proses-proses itu. Betul-betul saya nikmati proses-prosesnya. Saya nggak terlalu berekspektasi pada hasil seperti apa ke depan, tapi saya selalu coba berproses secara maksimal. Betul, betul. Setiap lini jalan yang saya lalui itu saya lakukan yang terbaik yang saya bisa. Pastinya begitu. Masalah hasil kita sudah tahu sendiri, Iya, betul. pasti Tuhan punya Betul. skenario besar di kehidupan kita ini. Yang harus kita jalani kan menikmati itu prosesnya dengan penuh rasa syukur. Ya. Nah, itulah Ustaz, kira-kira. Terus Pekanbaru. Kira-kira apa kira-kira yang ingin diperbuat lah Bung TW buat Pekanbaru ini ke depan? Ngomongin permasalahan perbuatan apa yang ingin kita lakukan nanti Ya, ketika ingin bersama-sama berjuang di DPRD Kota ya, Pekanbaru. Saya melihat begini, berawal dari pekerjaan saya mendampingi Pak John Rizal kurang ya, lebih sudah 10 tahun ya, semenjak 2013 hingga sekarang udah 2023. 10 tahun saya bersama-sama dengan ya. beliau tuh. Satu-satunya kerja saya yang ditugaskan beliau itu adalah terus berinteraksi dengan masyarakat, Oh, menyentuh masyarakat. membantu masyarakat, terus mendengar aspirasi masyarakat. Jadi begitu tamat kuliah, saya sudah bekerja begini. Iya, iya, iya. Akhirnya saya betul-betul menikmati passion seperti ini nih. Ya kan? Kalau dibilang passion kamu apa? Inilah passion saya nih. Di politik, mengabdi, bekerja untuk masyarakat. Pada intinya DPR itu kan anak buah, Iya, iya. bosnya masyarakat. Betul, betul. Wakil Akhirnya rakyat. apa? Kita wakil rakyat, kita turun ke masyarakat. Kita enggak, mereka adalah tuan kita, mereka bos kita. Kita yang melayani mereka, kita bantu mereka, kita dengarkan keluhan-keluhan mereka. Kemudian apa konsep-konsep yang ingin kita perjuangkan untuk membantu mereka semuanya. Tentunya di sini kita sebagai tenaga ahli di legislatif, Ya, tentunya juga bagaimana melihat kebijakan-kebijakan eksekutif. Nah, ketika tidak berpihak, tidak pro terhadap masyarakat, kita lantang menyampaikan konsep-konsep itu, informasi-informasi kita sampaikan dengan lantang. Sehingga Pak John ya, Rizal pun ketika rapat-rapat dengar pendapat dengan pemerintah dan kementerian di DPR, beliau menyampaikan juga sangat lantang permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. ya, Nah, begitulah kira-kira. Kemudian saya punya misi di Pekanbaru itu, ya, alasan satu pertama proses. Kita berproses itu kalau legislatif kan tingkatan paling bawahnya ada ya, DPRD kabupaten kota. ya, Nah, di sini kita DPRD kota. Setelah kota ke depan ada provinsi, ya, baru ke DPR RI. Dilihat dari proses yang di usia muda kita ini, saya sudah memulai awal masuk sebagai caleg itu 2019, Ustaz. Oh, sudah mulai. 2019 saya sudah mencoba menjadi caleg. Waktu itu kita gagal. Ya, Nah, kemudian di 2024 kita kembali coba lagi. Nah, ya, semoga di 2024 ini ya. hasilnya lebih maksimal Insya Allah, insya Allah. dan dimudahkan semua jalannya.
Karena tujuan kita seperti tadi, kita menjadikan rakyat itu adalah tuannya. Nah, konsep dasarnya begitu. Masyarakat itu adalah bos kita. Kita ingin jadi wakil mereka. Ya, Kita dengarkan apa arahan aspirasi. dari masyarakat. Kita dengarkan apa aspirasi dari masyarakat, itu yang kita jadikan konsep-konsep. Saya banyak sekali, Ustaz, ditanyain Ya, masalah apa visi misi Anda jadi anggota ya, DPRD, maju di DPRD. Saya bilang, anggota DPRD itu nggak punya visi misi. Yang punya visi misi itu adalah rakyat. ya, ya, ya. Apa yang rakyat tugaskan ke kita, itu yang kita kerjakan. Apa maunya rakyat? Apa maunya rakyat, itu yang kita kerjakan. Kalau saya memaksakan, itu ambisi pribadi, Betul, betul. ya kan? Pribadi saya ingin jadi anggota DPRD, apa ingin memperkaya diri sendiri kah? Oh, Insya Allah. Ingin mengabdi kepada masyarakat atau hal yang lain-lain? Betul. Ketika kita ingin jadi anggota DPRD, makna sesungguhnya yang harus kita pahami itu adalah kita adalah wakil rakyat. Mereka yang menentukan visi misi mereka itu apa untuk yang kita perjuangkan nantinya di DPRD. Nah, bagi saya Ya, begitu sejatinya ingin menjadi anggota DPRD. Nah, oke. Nanti kan kita doakan lah Bung Tri maju ini untuk nggak kalau doa saja nih belum kuat, Ustaz. Kita harus berjuang di lapangan, berjuang. bahu membahu ini, Ya, meyakinkan masyarakat bahwasanya kita betul-betul pantas menjadi wakil rakyat yang berada di parlemen. Ya, tentunya dalam parlemen dalam segini tingkat paling bawah adalah DPRD Kota Pekanbaru. ini kan banyak saingan nih Ya, di calon di DPRD Kota. Dapilnya dapil mana? saya dapil satu, Ustaz. Dapil Dapil satu. satu DPRD Kota Pekanbaru itu terdiri dari 3 kecamatan. Tiga calon. Ada kecamatan Sukajadi, Jadi ya, ada kecamatan Pekanbaru Kota, baru dan kota kecamatan 50. 60. Nah, ini adalah dapil yang sudah ditetapkan oleh partai dan pilihan yang kita ambil sesuai dengan arahan dari ketua partai dan arahan dari Pak Joni Rizal juga tentunya. Ya, Saya untuk membina masyarakat berbasis di Dapil 1 Kota Pekanbaru. Dan alhamdulillah sekali saya pikir di sini adalah 3 kecamatan adalah basis terbesar dari warga Perserikatan oh Muhammadiyah. ya, Saya merasa bagian dari kader murni Muhammadiyah. Saya punya hak atau punya kewajiban juga untuk bisa memperjuangkan nasib-nasib warga-warga Perserikatan. ya. Nah, begitulah kira-kira, Saya Ustaz. Muhammadiyah, saya PAN berarti ya. Nah, saya Muhammadiyah, saya PAN. Kira-kira apa yang telah kan ini kan sudah jalan sama Pak JE, Nah, terus sekarang coba terjun sendiri. Kira-kira apa yang diperbuat sejauh ini untuk merealisasikan? sebenarnya sejalan dengan Pak J itu bukan Ya, kita ingin jalan sendiri. ya, Kita terus akan sejalan nih. tetap jalan ya. Akan sejalan karena linearnya jelas. Oh iya, iya. DPR RI, Pak Joni Rizal, Ya, untuk DPRD Provinsi juga kita dari PAN, ada Bu Ade Hartati ya, Rahman nantinya, kemudian untuk DPRD Kota Pekanbaru saya. ya, Itu linear, itu pasti sejalan. ya, Nggak bisa kita pisah-pisah karena betul, itu betul. separtai dan satu tujuan. Nah, kemudian apa yang selama ini kita perbuat sehingga saya ingin sekali atau diinginkan oleh partai untuk terjun langsung menjadi salah satu calon di anggota DPRD. Saya melihat kondisi selama 10 tahun terakhir saya mendampingi Pak Joni Rizal itu, kita kan selalu turun di masyarakat. Ya, Kita selalu rasakan. membantu masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, mendengar aspirasi masyarakat. Itu saya jadikan sebagai apa namanya? Nikmat. Iya, iya, iya. Sebagai nikmat, salah satu nikmat dalam hidup saya itu adalah banyak membantu orang. Oh, Kita bisa banyak melihat senyum orang, kebahagiaan orang banyak ketika kita bantu, itu kepuasan batin kita itu luar biasa. Walaupun kita terkadang capeknya minta ampun. Kita ya. nggak tahu, nggak kenal waktu nih. Pagi, siang, malam ditelepon oleh masyarakat, ditelepon oleh tokoh-tokoh masyarakat, Hilang lelahnya. itu hilang lelahnya. Kenapa? Ada semangat kebahagiaan orang yang itu langsung mengalir pada diri kita. Kebahagiaan itu kita jadi amal ibadah begitu. Nah, disitulah saya pikir ini saya baru terjadi tenaga ahli. Ya, Bagaimana kalau kita langsung berkecimpung, punya tanggung jawab langsung, betul. diberi tanggung jawab langsung untuk itu. Saya pikir manfaatnya jauh lebih besar lagi. Saya dengan Pak John pastinya bisa membantu masyarakat jauh lebih banyak lagi. Dengan kebijakan kita di DPRD Kota, Ya, bersama-sama dengan Pemko nantinya pastinya kita bisa berjuang lebih maksimal lagi. Selama ini kan bisa kita bantu adalah kebijakan-kebijakan dari pusat ya. yang bisa kita serahkan, bisa kita perbantukan untuk masyarakat di Provinsi Riau pada khususnya di Dapil 1.
dapilnya Pak Joni Rizal. Tapi sebenarnya sejatinya ketika sudah di DPR RI seperti Pak Joni Rizal tuh, Ya. semua kebijakan-kebijakannya itu yang merasakan bukan hanya masyarakat dapilnya, Ya. tapi sudah menjadi Seluruh. kebijakan nasional. Ini dari wakil rakyat semua ya. Sudah jadi kebijakan nasional se-Indonesia. Contoh kemarin Pak Joni Rizal itu berjuang mati-matian untuk daerah pengolah minyak, Ya. hasil bumi, pengolah minyak, untuk mendapatkan bagian dari DBA, dana hasil bagi migas. Kalau selama ini kan nggak pernah dapat. Ya. Berkat perjuangan beliau sekarang, sebenarnya perjuangan beliau itu untuk Dumai. Dapil beliau kan Dumai, perjuangan untuk Dumai. Dumai menuntut agar masyarakat Dumai, tokoh-tokoh Dumai itu menuntut agar Pak Jon memperjuangkan bagaimana Dumai mendapatkan dana bagi hasil migas. Nah itu Pak Jon memperjuangkan mati-matian di DPR melalui koleganya di komisi-komisi yang bersangkutan. Waktu itu melalui Pak Sekjen PAN Pak Edi Suparno di Komisi 7. Beliau berjuang mati-matian, akhirnya dapatlah masuk ke dalam usulan undang-undang. Nah sekarang sudah menjadi undang-undang. Dumai sudah mendapatkan dana bagi hasil migas itu sebesar 1%. 1% itu mungkin kecil, tapi angka hasil dari 1% itu 369 miliar. Per tahun Dumai sudah mendapatkan. Itu salah satu bentuk perjuangan beliau untuk kota Dumai. Tapi yang merasakan hasilnya apa? Bukan hanya untuk kota Dumai. Seluruh Indonesia, daerah pengolah minyak yang mereka tidak bisa menghasilkan minyak, tapi menjadi daerah pengolah mendapatkan hasil yang sama, 1%. Karena itu sudah jadi undang-undang sifatnya nasional. Nah, jadi begitu, Ustaz. Kemudian yang kita lakukan di lapangan selama ini sebenarnya adalah bagi pribadi saya mempersiapkan dan memantaskan diri kepada masyarakat. Masyarakat kita dibilang bodoh tidak, masyarakat kita tuh cerdas, apalagi dapil kita perkotaan. Yang rata-rata adalah masyarakat terdidik yang melek media, yang sangat terdidik lah saya katakan. Mereka cerdas-cerdas. Mereka melihat kondisi begitu pesta 5 tahunan ini, pasti mereka melihat sosok siapa yang akan mewakili mereka. Pantas nggak menjadi wakil di DPRD? Bisa ngomong nggak? Atau modalnya bisa ngomong tapi nggak punya duit? Ya ada dua modal. Ada yang bisa ngomong tapi nggak punya duit, ada juga yang nggak bisa ngomong tapi dia punya duit. Harusnya kan ngomong yang penting Yang penting di DPR itu kan ngomong. Sebetulnya itu kan. Parle itu kan bicara. Parlemen Parlemen itu tugasnya untuk ngomong, untuk membuat, bukan untuk diam. Kita tuh harus ngomong betul-betul perang pendapat, ide gagasan dengan pemerintah bagaimana memperjuangkan nasib masyarakat di lapangan. Begitulah kira-kira, Ustaz. Baik. Kopi dulu. Oh, silakan. Bung Tri. Ini kopi Bono ya. Ini kopi Bono nih. Siap. Insya Allah. Baik, Sobat Yomek, kita sudah cukup panjang lebar. Mungkin ada closing statement, Bung Tri. Ya, bagi kita, perjuangan menjadi wakil rakyat itu sebenarnya tidak mudah. Sangat sulit. Di tengah-tengah kondisi seperti pada hari ini, dengan kondisi pendidikan politik kita yang sedang tidak baik-baik saja, kita harus berjuang mati-matian memberikan edukasi kepada masyarakat. Seharusnya warna politik kita adalah kebaikan. Politik itu kita jadikan sebagai jalan untuk mencari amal ibadah. Bukan jalan untuk hanya meraih sekedar kekuasaan atau hanya untuk menumpuk materi saja. Tapi ini adalah jalan ibadah. Sehingga jalan-jalan itu, niat-niat kita itu kembali kepada kebaikan. Nah, agak miris kita melihat situasi kondisi politik di lapangan itu ketika masyarakat lebih mementingkan money politik dibandingkan kualitas calon pemimpinnya. Mungkin Ustadz sudah tahu bagaimana kondisi politik kita pada hari ini. Dan kondisi bagaimana wakil-wakil kita hari ini. Kualitasnya seperti apa. Mungkin dari 500 sekian orang di DPR RI itu yang berkualitas nggak banyak. Yang bisa ngomong, yang punya ide dan gagasan, yang memahami konsep-konsep kenegaraan, nggak banyak. Apalagi di DPRD provinsi ataupun DPRD kota Pekanbaru sendiri. Nah, disinilah yang harus kita berikan edukasi kepada masyarakat, bahwasanya jangan sampai salah pilih. Bukan lihat apa yang dia punya, tapi lihat bagaimana kemampuannya dalam mengelola ide-ide dan gagasan bagaimana dalam memperjuangkan nasib masyarakat itu sendiri.
Itu bagi saya jalan politik itu adalah jalan-jalan kebaikan bagaimana kita bisa memperjuangkan nasib orang banyak. Kalau seandainya pengusaha mungkin hanya untuk diri sendiri atau Ya, untuk karyawan. Tapi kalau kita di jalan politik, kita menanggung beban orang masyarakat yang kita wakili. Ketika nanti saya duduk sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, otomatis kebijakan-kebijakan saya perjuangkan tidak hanya hasilnya untuk masyarakat dapil satu saja, dapil ya, saya ya, saja, tapi masyarakat Kota Pekanbaru yang akan merasakan efek manfaat ataupun mudarat yang ya, nantinya akan kita lahirkan dari kebijakan-kebijakan bersama dengan pemerintah Kota Pekanbaru. Sehingga kedepannya saya berharap masyarakat itu betul-betul cerdas melihat calon-calon pemimpinnya, calon-calon wakilnya. Artinya jangan salah dalam memilih bos. ya, Ya, bos itu adalah masyarakat, kita adalah wakil. ya. Wakil Artinya rakyat. apa? Bos kita harus paham betul siapa wakilnya akan mewakili mereka. Contoh, Ustadz kalau di kantor atau di dalam dunia bisnis, Ya, untuk menyuruh tim marketing jalan ke lapangan segala macam, kan kita harus tes kualitasnya bagaimana. betul. Kita ada fit on proper test calon karyawan atau calon Ya, marketing seperti apa. Dia punya kemampuan, punya kapasitas enggak. Kalau nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, pasti kita proses dulu nih. betul, betul. Kita kasih ilmunya dulu, kita kasih training dulu segala macam. Begitu dia siap, baru kita tugaskan mereka di lapangan. Masyarakat juga demikian. Lihat tes, fit and proper test dulu calon-calon wakilnya di parlemen nanti seperti apa. Kira-kira layak nggak, mampu nggak, bisa berbicara atau tidak. Paham nggak konsep-konsepnya Ya, di anggota DPRD itu bagaimana. Kalau nggak paham, hanya bermodalkan uang atau bermodalkan logistik saja, ya, saya pikir masyarakat cukup cerdas dalam menentukan pilihan. Ya, kalau kita lihat fungsi DPRD itu hanya 3. Fungsi DPRD, DPRD kabupaten, kota, ya, provinsi, DPR itu hanya 3. Kalau di DPR itu fungsinya ada legislasi, ada fungsi budgeting, ada fungsi controlling. ya, Fungsi legislasi dalam membuat undang-undang kalau DPR RI kan. Kalau fungsi budgetingnya menentukan anggaran dari ya, APBN. Kemudian mengontrol pemerintah. ya, Kemudian di DPRD fungsinya juga sama, cuman skopnya yang berbeda. Kalau di DPRD kota provinsi itu fungsi legislasinya bukan undang-undang, tapi peraturan daerah, Perda ya. Perda yang dikelolanya bersama dengan pemerintah daerah, baik gubernur ataupun wali kota Wali kota ataupun ya. bupati untuk tingkat DPRD provinsi dan Ya, kabupaten kota provinsi. Kemudian fungsi budgeting kalau DPRD provinsi kota itu bagaimana mengelola APBD, menyusun APBD bersama dengan pemerintah untuk masyarakat Kota Pekanbaru, untuk pembangunan kotanya. Kemudian mengontrol. ya, 3 itu cuma fungsinya. Jadi saya lucu sekali ketika di lapangan kita banyak mendengar anggota DPR itu janjinya manis-manis sudah seperti ya, pilkada calon ya, kepala daerah. ya, ya. Kita itu punya hak menentukan budget, Mm-mm. tapi nggak punya hak untuk nggak punya hak budgeting. Ya, Kita hanya mengontrol bagaimana jalannya pemerintahan. Jadi kalau bisa nanti saya aspal, saya ini bangunkan ini segala macam, terkesan pendidikan eksekutif deh. udah semacam eksekutif kampanyenya, ini Iya, kan iya, lucu. iya, iya, betul. Saya pikir ini orang-orang caleg tapi nggak memahami fungsi dan Ya, tugas ya, ya. DPRD. Berasa, oh saya punya modal, saya punya koneksi. Masyarakat pasti menilai nanti. Berarti Saya yakin edukasi itu. ke rakyat harus. Saya hakul yakin. Masyarakat sudah cukup cerdas. Ya, Banyak sekali kejadian orang yang modalnya banyak, habis mm-mm. hingga miliaran nggak duduk juga. Ya, ya, ya. Ada juga mereka yang tanpa modal ataupun minim modal, mereka bisa duduk. Ya, Tapi ya. memang betul-betul berkualitas, betul-betul turun di tengah-tengah masyarakat menjadi solusi permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, insya Allah itu kita dapatkan. Insya Allah. Begitu, Ustaz. Baik, makasih Bung Tri. Hmm. Terima kasih Sobat Yomek TV yang sudah berbincang panjang dengan Bung Triwahono. Podcast kali ini disponsori oleh Butik Umroh. Nanti umrohnya 10 Januari 2024 insya Allah. Baik, terima kasih Bung Tri. Siap. Kalau umroh, daftar ke butik ya. Ya, siap. Nah, butik Sukses. umroh. Kalau butik ini juga ada bursa tiket, juga ada umroh. Ya, alhamdulillah. Tiketnya masih Masih. jalan, Ustaz? Ya, tiket pesawat dan Pesawat masih umrohnya ya? sekarang. Dan umroh sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah. Sukses selalu, Ustaz ya. Amin, insya Allah. Usaha bisnisnya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.